Itu adalah satu bukti hasil penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh para mahasiswa arkeologi atau para arkeolog Indonesia. Sudah direnovasi, betul asli. Kalau dikatakan renovasi, mohon maaf, yang jelas bukan restorasi, tapi di dalam ilmu keperbakalan itu kita menggunakan istilah restorasi atau rekonsolidasi, karena kita tidak pernah membongkar bangunan ini. Kalau renovasi berarti bangunan ini harus dibongkar kemudian ditata kembali. Jadi ini tidak pernah dibongkar. Jadi hanya kita mengganti sekitar 20% bahan bangunan yang sudah mengalami kerusakan, terutama yang bagian luar. Dan asli. Di dalam ilmu keperbakalan yang kita tidak tahu bagaimana bentuk fisik bangunan, kita menggunakan pola acak untuk menyempurnakan satu bangunan yang tidak diketahui bentuknya. Jadi Bajang Ratu ini bentuk di bagian bawah ini kita masih belum tahu apakah bentuk seperti ini atau mungkin ada bentuk yang lain. Kemudian untuk besi-besi ini adalah hasil kerja orang Belanda untuk melestarikan bangunan ini. Bahan bangunan ini sendiri dikombinasi dengan batu andesit. Itu adalah versi pertama mengenai fungsi dari bangunan ini sendiri. Kemudian ada beberapa analisa lagi mengenai fungsi dari Bajang Ratu itu, yaitu menurut orang Belanda bahwa Bajang Ratu sementara berfungsi sebagai pintu masuk menuju ke kompleks bangunan suci. Nah, sesuai dengan bentuk fisik dari bangunan itu sendiri, yaitu sebagai pintu masuk ke sebuah kompleks bangunan suci. Namun analisa itu sendiri juga masih diragukan sang peneliti itu. Kenapa? Karena peneliti itu kembali merekonstruksi ke Bali, menemukan sebuah gapura yang bentuknya sama seperti ini, namun di depan dan di belakang ada dua bangunan yang berdiri sejajar. Itu yang dikatakan sebagai pintu masuk menuju ke kompleks bangunan suci. Dan bangunan semacam ini atau yang bertipe paduraksa, letaknya pasti ada di tengah, karena bangunan ini adalah merupakan bangunan semi suci. Kalau di Bali disebut dengan Poliagung. Dan gapura yang berdiri di depan, paling depan adalah gapura yang bertipe bentar. Biasanya gapura bertipe bentar itu adalah gapura yang dipasang untuk masuk ke sebuah halaman, bukan ke sebuah kompleks yang lebih sakral. Dan yang ketiga adalah seharusnya di bagian dalam setelah bangunan ini berdiri sebuah bangunan yang disucikan atau bangunan tempat beribadah. Seharusnya, tapi sampai sekarang kita masih ada dua bangunan yang di sini saya akan menjelaskan bagaimana candi ini dibangun. Candi ini dibangun oleh seorang raja. Bong ngawur dia. Ya, ada cewek senyum-senyum di sini. Mana? Oh, kenal. Ayo jalan berdua. Ada cewek. Yo, malu kok dia anak-anak. Kang film lek jemu ngene lho. kolek anu simpas. Adalah 3 versi yang mengenai bangunan Bajang Ratu. Kemudian gambaran dari saya itu ada yang masih kurang jelas, silakan. Terima kasih, Pak. Atas informasi.
Anak-anakku iki. Oke, bajang artinya tidak jadi, kecil atau kerdil. Ratu adalah raja. Jadi raja yang tidak jadi. Raja yang tidak jadi adalah Jayanegara. Sebenarnya bukan tidak jadi. Jayanegara itu diangkat menjadi raja ketika usianya masih kecil, memang ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Jayanegara itu adalah raja kecil. Itu memang betul. Tapi raja kecil pada waktu itu, dan ditulis di dalam Negara Kertagama, raja kecil itu adalah disebut dengan Kumara Raja, raja yang menguasai negara Bawan. Jadi di Majapahit itu mengenal Bri atau negara Bawan. Ada Bri Kauripan, Bri Wengker, Bri, dan itu adalah negara-negara Bawan yang diperintah oleh Kumara Raja atau Raja Kecil. Jadi di Majapahit mulai dari Jayanegara itu sudah ada Raja Kecil yang nantinya setelah Raja Utama meninggal atau mungkin tidak layak atau sudah tidak mampu memimpin kerajaan utama, maka Raja Kumara Raja atau Raja Kecil ini yang akan menggantikan tugas dari Raja Utama. Tentunya Kumara Raja adalah orang-orang atau putra mahkota dari Majapahit itu sendiri, itu atau mungkin kerabat dari orang Majapahit, kerabat dekat dari sang raja itu yang disebut dengan Kumara Raja. Namun sampai sekarang masih banyak orang yang berpendapat lain bahwa Jayanegara itu dianggap raja kecil. Padahal memang betul Jayanegara itu diangkat menjadi raja itu ketika usianya kecil, sesuai yang disebut di Negara Kertagama, yaitu Kumara Raja atau Raja Kumara. Itu raja kecil, raja yang memimpin di negara Bawan. Yang nantinya kalau dulu tidak ada sekolah khusus pemerintahan, jadi sekolahnya harus langsung praktek seperti Kumara Raja tadi, yang tentunya dipimpin oleh orang-orang yang sudah mumpuni, yang sudah hafal betul tentang ketatanegaraan, yang sudah mampu menguasai ketatanegaraan pada waktu itu, sehingga nantinya ketika raja kecil ini menjadi raja utama, mereka tidak canggung untuk memimpin satu kerajaan yang besar. Contoh adalah Hayam Wuruk. Sosok Hayam Wuruk adalah sosok raja yang sukses dari raja-raja yang lain, dan betul yang merintis adalah Tribhuwana, sang ibunda dari Hayam Wuruk itu sendiri, dan yang paling berhasil adalah Hayam Wuruk bersama Gajah Mada, yang juga dikenal dengan Gajah Mada dikenal dengan Sumpah Amukti Palapanya yang menyatukan Nusantara. Awal penyatuan Nusantara itu sebenarnya bukan dari ide dari Gajah Mada, tapi Kertanegara dari Singasari. Itu adalah awal pencetusan penyatuan Nusantara. Karena sampai sejauh Majapahit, Singasari dan Majapahit itu tidak pernah bisa menyatukan Nusantara, baru Gajah Mada yang tampil melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh Kertanegara. Jadi Kertanegara itu dalam menyatukan Nusantara hanya sekedar simbolis. Dengan sebuah upacara keagamaan sudah bisa mengakui bahwa Nusantara adalah wilayah dari semua kerajaan di Nusantara adalah wilayah dari satu Nusantara. Bukan Indonesia, waktu itu masih belum ada Indonesia, ada Nusantara. Itu dari awal dari Sumpah Amukti Gajah Mada. Karena apa? Kertanegara mempunyai tujuan menyatukan Nusantara. Pasti orang-orang Malang pasti tahu kenapa Kertanegara bisa mengatakan Kertanegara itu adalah penguasa dari wilayah timur, dan ini adalah gara-gara dari orang-orang Tiongkok, orang-orang Mongol yang ingin menguasai tanah Jawa. Seandainya orang-orang Mongol tidak datang ke tanah Jawa, maka tetap Singasari adalah Singasari.
Singasari yang bukan tidak ada apa-apanya. Tapi setelah Mongol datang akan menguasai tanah Jawa, baru Kertanegara semua sifat sombongnya muncul sehingga mentasbihkan dirinya adalah penguasa dari timur. Sedangkan Kubilai Khan adalah mempunyai sebutan penguasa dari wilayah barat. Untuk itu Kertanegara mempunyai sebutan penguasa dari wilayah timur. Itu awal dari penyatuan Nusantara, sehingga ada istilah Bhinneka Tunggal Ika juga. Nah, untuk menyatu satu kesatuan masyarakat Majapahit, di bangunan ini sendiri sudah ada simbol, yaitu simbolnya adalah dua binatang yang kepalanya disatukan atau dijadikan satu, dan kepalanya juga disamarkan menjadi kepala kala. Itu adalah simbol dari satu kesatuan masyarakat Majapahit atau simbol dari kegotong royongan masyarakat Majapahit. Nah, berdirinya Majapahit itu sendiri juga tidak lepas dari orang-orang Madura. Oh, Madura. Orang Madura. Karena apa? Raden Wijaya dalam pelariannya menuju Madura itu tidak banyak, hanya orang-orang yang setia pada Raden Wijaya itu yang mengikuti Raden Wijaya. Ketika minta perlindungan pada Arya Wiraraja, yang datang ke Madura itu Raden Wijaya yang istilahnya yang Majapahit. sebelum Majapahit. Jadi sebelum Majapahit berdiri, Raden Wijaya itu lari karena kalah menang dengan Raja Gelang-Gelang. Maka Raden Wijaya itu lari ke Madura, minta perlindungan ke Arya Wiraraja. Nah, di sana disarankan untuk mengabdi kepada musuhnya, yaitu Raja Gelang-Gelang. Jadi musuhnya sendiri. Iya, Raja Gelang-Gelang itu tidak tahu bahwa Raden Wijaya adalah orang Singasari. Ketika sudah dipercaya, dan Arya Wiraraja menyarankan supaya minta tanah yang ada di Trik. Aduh, ya apa bingung wes. Trik itu sendiri sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Apakah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Tarik dan Trik, di sana juga ada nama itu, atau Trik, kita masih belum tahu. Tapi di dalam negara Kertagama sudah dijelaskan bahwa awal Majapahit berdiri itu di hutannya orang Trik. Jadi hutannya orang Trik itu hutan itu luas. Jadi mungkin ada perbatasan hutan sampai sekarang ada penguasaan hutan Jombang, Mojokerto, Pasuruan, itu pasti ada semacam itu. Jadi alasai wong Trik di situ dijelaskan di situ. Jadi bukan berarti hutan Trik. Jadi berdirinya Majapahit itu di hutannya orang Trik. Sampai saat ini masih belum bisa ditemukan. Di Madura itu banyak tentang kebudayaan yang berbau malah Jawa-Jawa gitu. Topeng biasanya di sana nggak punya budaya asli. Bawaan dari mungkin yang Dari tadi. Singasari. Iya. Kebanyakan hampir sama dengan yang Malang. Ya ampun dah, kayak anakku loh, Mas. Jadi bukan dari Majapahit tapi dari Singasari. Kerajaan Karena Singasari. Majapahit itu sendiri dibangun setelah Singasari hancur. Setelah Gelang-Gelang hancur, baru berdiri Majapahit. Dan di dalam negara Kertagama disebutkan bahwa Majapahit berdiri di tepi Sungai Brantas. Iya. Surabaya. Kita masih belum tahu lokasinya di mana, tapi yang jelas di tepi Sungai Brantas. Kalau menurut orang Cina, yang setelah Majapahit berdiri, dari pelabuhan yang kedua di Surabaya adalah yang pertama, kemudian yang kedua adalah Canggu itu ada di sebelah utara Mojokerto. Di sana dicatat orang-orang Cina atau Mahuan mencatat bahwa perjalanan dari pelabuhan Canggu ke Majapahit itu
sekitar 1,5 hari berjalan kaki. Jadi kalau dicapai 1,5 hari berjalan kaki, kemungkinan pertama kali berdirinya Majapahit adalah di Trowulan ini. Kalau dulu waktu zaman itu belum ada pengaruh dari Islam. Belum, Masih Hindu. masih Hindu Buddha. Enggak. Tapi di Majapahit, sebelum Majapahit berdiri di Trowulan, sebelum Majapahit berdiri, ini sudah dikuasai oleh gelang-gelang. Seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah wilayah gelang-gelang yang tadi Jayanegara minta tanah Trik itu dikuasai oleh Raden Wijaya. Kemudian Singasari sendiri juga pernah masuk ke Trowulan. Sebagai bukti orang Singasari masuk ke Trowulan adalah adanya makam panjang. Jadi di bawah kekuasaan Trowulan Singasari. Bukan di bawah kekuasaan Trowulan, tapi menguasai Trowulan juga. Menguasai. Iya, menguasai. Jadi Trowulan ini juga dikuasai oleh Gelang, juga dikuasai oleh Singasari. Oh, politiknya deh. Majapahit adalah orang yang pintar, sangat-sangat pintar. Politiknya adalah politik penipuan, taktiknya taktik penipuan. Siapa yang tidak pernah ditipu oleh orang Majapahit? Gajah Mada adalah orang yang paling pintar nipu. Gajah Mada itu yang Sumba Palapa itu. Iya. Kenapa? Raden Wijaya ketika menghancurkan tentara itu dengan taktik semacam itu. Dia dimanfaatkan untuk menghancurkan gelang-gelang. Nah, setelah gelang-gelang hancur, Tartar dihancurkan oleh Raden Wijaya, dibantu oleh orang Madura. Kalau tidak dibantu oleh orang Madura, juga tidak akan berhasil. Karena orang Majapahit itu sendiri masih belum banyak. Hanya yang simpatisan Raden Wijaya itu yang ikut. Kemudian ketika sudah mencapai kesempurnaan Majapahit, mencapai kemakmuran, kolam segaran, legendanya adalah tamu dari mancanegara, tamu-tamu Majapahit dari mancanegara ketika diadakan perjamuan diletakkan di sekitar kolam segaran. Nah, konon yang peralatan makan yang terbuat dari emas itu setelah perjamuan selesai dibuang ke dalam kolam. Namun para tamu itu tidak akan tahu bahwa di dalam kolam itu sudah terpasang jaring. Setelah tamunya pergi, peralatan makan yang terbuat dari emas itu diangkat kembali. Oh, Itu adalah taktik yang jitu. Keren. Jayanegara ketika diselamatkan, ketika terjadi pemberontakan di Majapahit, Jayanegara pernah diselamatkan oleh pasukan Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Dengan dikatakan bahwa Jayanegara sudah meninggal di Bedandel, Bojonegoro. Namun ketika keadaan Majapahit tidak aman, baru Jayanegara dibawa dan menjadi raja utama kembali. Masyarakat Majapahit dan penggawa Majapahit tidak bisa berkutik dengan taktik Gajah Mada semacam itu. Longsornya Majapahit itu. Lengsernya Majapahit itu adalah gejolak dari dalam. Oh, jadi internal. Iya. Jadi tidak pernah dihancurkan atau diserang orang dari kerajaan lain, tidak pernah. Majapahit tidak jarang menyerang atau menjajah negara lain. Jadi negara-negara yang menjadi sekutu dari Majapahit itu adalah rata-rata kerajaan yang mengagumi, dan raja-raja di Nusantara itu rata-rata juga mempunyai keturunan dari Majapahit, dari Singasari Majapahit, dan dari kerajaan-kerajaan di Jawa ini. Aku kangen Jadi besarnya Majapahit adalah karena orang Madura. Saya Tapi keturunan. saya apa? Saya keturunan apa lah?
Majapahit kamu. Karena di dalam mendirikan desa Majapahit kehabisan bekal, Bunda. Modem bunda. maka Hari ini apa lemah sebuah pohon yang berbuah dimakan. Karung itu Yang berbuah kayaknya menipu. Kayaknya buah itu buah yang dapat dimakan, buah yang enak dimakan. Ternyata setelah dipetik dan dimakan rasanya pahit. Desa yang dibangun itu kemudian diberi nama Majapahit. Aku tahu buahnya bulat warna hijau. buat Ada Noel. di depan Majapahit. Oh, ada di parkir Ayo buat Noel. Ya, di parkir. Itu juga ada yang itu kelihatan bulat kekuningan juga buah Majapahit atau buah maja. Oh, kata orang sana mace. Ada dua jenis. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Rasanya sendiri juga ada dua. Ada yang manis, ada yang pahit. Berarti rumpunnya buah-buahan itu dari sini. Iya. Oh, berarti di sana juga banyak di Madura kayak gitu. Mungkin di bawah ya. Dari Aku bocor warna ya. Iyalah. Di Bima juga ada buah itu. Lagi ya, Mbak. Oh, kata listrik asli. Jauh. Oh. Di sana juga ada Majapahit. apalah? Ada